Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilya Muksinafi. NIM saya 4132201020 dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktik saya yang saya lakukan di PT LG Electronics Indonesia yang berjudul Analisis Peran Supplier Management dalam Menjaga Kualitas Komponen Kulkas di PT LG Electronics Indonesia. Yang pertama ada bab 1, tinjauan umum perusahaan. Sini ada sejarah singkatnya. PT LG Electronics Indonesia merupakan bagian dari LG Electronics yang berasal dari Korea Selatan. LG pertama kali didirikan pada tahun 1958 dengan nama Gold Star dan mulai dikenal secara global setelah berganti nama menjadi LG pada tahun 1995. Seiring perkembangan industri elektronik, LG memperluas operasinya ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. PT LG Electronics Indonesia berperan dalam kegiatan produksi dan perakitan produk elektronik rumah tangga guna memenuhi kebutuhan pasar domestik serta mendukung jaringan manufaktur global LG. Masih di bab 1 ada slogan dan logo. Dan untuk slogannya ini di sebelah kanan terlihat ada gambar Life's Good. Nah, Life's Good ini mencerminkan komitmen LG Electronics dalam menghadirkan produk dan teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup konsumen. Dan untuk logo PT LG Electronics Indonesia ini, logo LG berbentuk lingkaran merah dengan huruf L dan G seperti yang ada di background saya, yang menyerupai wajah manusia, melambangkan keramahan, kepercayaan, dan kedekatan dengan konsumen. Logo ini mencerminkan komitmen LG dalam menghadirkan inovasi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup. Kita masuk ke bab 2, yaitu lingkup dan aktivitas kerja. Yang pertama tujuannya ada mempelajari proses kerja divisi supplier management dalam menjaga dan mengendalikan kualitas komponen kulkas. Dan yang kedua ada mengamati dan memahami proses koordinasi antar pihak LG dengan supplier dalam penanganan masalah kualitas, kegiatan perbaikan atau repair, serta pelaksanaan trial mesin. Yang ketiga ada melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penggabungan data kualitas dari beberapa supplier untuk mendukung evaluasi kualitas komponen. Dan yang keempat ada mengetahui metode monitoring cycle time mesin yang berkaitan dengan performa produksi dan kualitas komponen. Yang terakhir ada mengidentifikasi peran kegiatan meeting mingguan dalam pelaporan dan evaluasi kinerja supplier terhadap pencapaian standar kualitas perusahaan. Nah, di sini ada ringkasan aktivitas mingguan yang saya lakukan pada kerja praktik ini. Yang aktivitas yang pertama ada pengenalan dan pembelajaran. Ini saya lakukan di minggu pertama awal-awal masuk saya kerja praktik. Nah, yang aktivitas kedua ada administrasi dan pengolahan data supplier. Nah, ini yang saya lakukan dari minggu pertama sampai ke minggu 9. Dan aktivitas yang ketiga ada cek aktual cycle time. Untuk pengecekan ini saya lakukan hanya di minggu kedua, ketiga, dan ketujuh.
Yang keempat ada koordinasi dan evaluasi. Ini juga sama saya lakukan dari minggu ke 1 sampai ke minggu ke 9. Dan yang aktivitas terakhir ada penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan ini saya lakukan pada minggu ke 5 sampai ke 9. Untuk bab 3 ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kita mengenal procurement. Procurement itu merupakan proses terstruktur yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pengendalian barang atau jasa untuk mendukung operasional dan produksi perusahaan. Tidak hanya sebatas pembelian, tetapi juga pemilihan pemasok, negosiasi harga, pengendalian kualitas, serta evaluasi kinerja pemasok. Dalam industri manufaktur, procurement berperan strategis karena berkaitan langsung dengan ketersediaan material, kontinuitas produksi, pengendalian biaya, dan pencapaian standar kualitas. Sehingga harus terintegrasi dengan departemen produksi, engineering, dan quality agar proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. uh, Procurement ini ada dua divisinya, yaitu ada supplier management dan tooling. Supplier management dan tooling. Supplier management ini merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mendukung proses produksi di industri manufaktur. Supplier management berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pemasok untuk memastikan kualitas, biaya, dan ketepatan pengiriman komponen melalui monitoring kerja, evaluasi kualitas, serta koordinasi teknis dalam penanganan masalah produksi. Sementara itu, tooling mencakup mold dan peralatan pendukung lainnya yang digunakan dalam proses folding, di mana kondisi tooling sangat mengaruhi kualitas produk, cycle time mesin, dan tingkat produk NG. Pengelolaan supplier dan tooling yang terintegrasi memungkinkan perusahaan menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan efisien produksi, serta mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem manufaktur. Nah, di sini ada molding yang apa aja sih yang digunakan dalam PT LG Electronics Indonesia ini. Yang pertama ada press mold, yang kedua ada rubber mold yang sebelah kanan, samping kanan, ya, terus yang samping kanan lagi ada injection mold, terus yang paling bawah kiri ada extrusion mold, yang di tengah bawah ada APS machine, yang terakhir sebelah kanan bawah ada extrude mold. Bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan. Pertama ada diagram alir. Diagram alir ini adalah pelaksanaan kerja praktik yang menunjukkan tahapan kegiatan yang dimulai dari orientasi dan pengenalan lingkungan kerja. Nah, dilanjutkan dengan pemahaman alur kerja Departemen Procurement. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan recap data supplier, pengecekan cycle time mesin, serta evaluasi kualitas komponen. Apabila ditemukan permasalahan, dilakukan kunjungan dan trial mesin ke supplier. Nah,
hasil kegiatan dievaluasi melalui meeting mingguan setiap hari Jumat dan diakhiri dengan penyusunan laporan serta dokumentasi kegiatan kerja praktik. Yang selanjutnya ada root cause analysis atau RCA. Untuk RCA ini atau root cause analysis ini menggunakan metode fishbone diagram dan ini diidentifikasi terjadinya ketidaksesuaian kualitas lightning. Nah, berdasarkan kondisi ini, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan terjadinya ketidaksesuaian kualitas lightning yang ditemukan. Oleh karena itu, dilakukan root cause analysis atau RCA untuk mengetahui faktor penyebab utama apa aja sih yang permasalahan sebelum menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses produksi. Permasalahan yang ditemukan adalah kualitas pencahayaan atau lightning pada produk tidak sesuai standar, di mana warna cahaya lampu terlihat terlalu warm atau kekuningan, sehingga bagian dalam produk tampak kurang terang. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas visual produk dan berpotensi menurunkan persepsi kualitas dari kita sebagai konsumen. Berdasarkan hasil evaluasi dan data dari supplier, diketahui bahwa kerusakan atau ketidaksesuaian bukan disebabkan oleh kerusakan mekanis, melainkan oleh spesifikasi komponen lightning yang digunakan. Lampu yang terpasang pada model running masih menggunakan warm color lamp. Sementara standar yang diharapkan adalah warna cahaya yang agak lebih putih, tapi tidak putih, tapi lebih agak putih, agar pencahayaan lebih optimal. Nah, akar penyebab atau root cause dari permasalahan ini adalah pemilihan spesifikasi lampu dan supplier yang belum sesuai dengan standar terbaru produk. Spesifikasi warna cahaya lampu dari supplier sebelumnya menghasilkan intensitas dan temperatur warna yang kurang memenuhi kebutuhan desain, sehingga muncul perbedaan visual yang signifikan saat produk diuji. Dengan demikian, permasalahan lightning NG diklasifikasikan sebagai masalah spesifikasi material, bukan kesalahan proses perakitan. Nah, corrective actionnya adalah hasil corrective action menunjukkan adanya peningkatan kualitas pencahayaan yang cukup signifikan. Sebelum perbaikan, kondisi cahaya terlihat kekuningan dan kurang terang, sedangkan setelah penggantian lampu, cahaya menjadi lebih putih dan merata. Penerapan tindakan ini mampu meminimalkan masalah lightning NG serta meningkatkan kualitas visual produk agar sesuai dengan standar perusahaan. Kita masuk bab yang terakhir, ada bab 5 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan kerja praktik di PT LG Electronics Indonesia pada bagian supplier management ini, dapat saya simpulkan bahwa proses kerja berjalan terstruktur dan berbasis data, mulai dari penerimaan dan pengolahan data supplier hingga penanganan produk NG. Data produksi, material consumption, serta laporan NG digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas komponen agar sesuai dengan standar perusahaan. Sementara penerapan root cause analysis atau RCA
membantu mengidentifikasi penyebab utama permasalahan yang dapat berasal dari faktor mesin, metode, metode, material maupun manusia, dan dilanjutkan dengan corrective action atau CA sebagai langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya masalah. Sehingga kegiatan kerja praktik ini memberikan pemahaman penting mengenai pengolahan data, komunikasi dengan supplier, dan pengambilan keputusan berbasis analisis dalam mendukung keberhasilan proses produksi. Masih bab 5 ada rekomendasi. Proses pencatatan dan rekapitulasi data dari supplier perlu menggunakan format standar yang lebih sederhana dan seragam agar memudahkan proses evaluasi serta perbandingan data antar supplier. Dokumentasi root cause analysis atau RCA dan corrective action atau CA pada penanganan produk NG sebaiknya disusun secara ringkas dan fokus pada penyebab utama permasalahan sehingga evaluasi yang dilakukan lebih efektif dan mencegah terulangnya masalah yang sama. Yang ketiga ada keterlibatan langsung antar pihak internal perusahaan dan supplier. Saat terjadi permasalahan, kualitas perlu dipertahankan karena pengecekan dan diskusi langsung di lapangan dapat mempercepat penentuan solusi serta meningkatkan pemahaman terhadap kondisi aktual produksi. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata atau perbuatan salah yang tidak enak di mata ataupun di hati. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.